Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pemeliharaanmu sungguh kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin merenungkan sebagian daripada sabdamu. Kiranya ketenangan hati, pikiran, serta jiwa Engkau limpahkan dalam setiap hati kami. Buat seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan singkapkan kepada mereka apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami, agar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita semua, Salam. Umat yang dikasihi Tuhan, dari firman yang telah kita dengarkan, saya mengambil satu tema, yaitu pemeliharaan ciptaan, tanggung jawab yang diberikan Allah. Perlu kita ketahui bahwa di dalam firman Tuhan yang telah kita dengarkan memiliki tujuan agar jemaat dapat memahami serta melaksanakan panggilan untuk menjaga dan mengelola alam sebagai tanggung jawab dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan keindahan ciptaan Allah. Gunung, laut yang luas, hutan, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini merupakan karya tangan Tuhan yang luar biasa. Namun, mari kita renungkan sejenak. Mengapa kita mendengar begitu banyak tentang banjir, polusi, perubahan iklim, dan hutan yang hilang? Mengapa lingkungan kita tidak semakin membaik? Jawabannya seringkali terletak pada kelalaian kita manusia yang telah melupakan tugas mulia yang diberikan oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini sangat menegaskan bahwa sejak awal penciptaan, Allah memberi manusia dua tugas penting, yaitu mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Kedua tugas ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi merupakan panggilan yang melibatkan tanggung jawab ilahi. Pada saat ini, kita akan merenungkan 3 hal penting dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk tujuan yang spesifik. Yang kedua, tugas manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah. Dan yang ketiga, dampak dosa terhadap hubungan manusia dengan alam dan bagaimana kita dapat bertobat. Kita akan mengupas satu persatu dari 3 hal penting yang harus kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia tidak menempatkannya di sembarangan tempat, melainkan Allah memilih Taman Eden, tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang penuh dengan keseimbangan, tempat yang penuh dengan kelimpahan. Dalam hal ini, Taman Eden bukan hanya sekedar lokasi fisik, tetapi juga mencerminkan tempat di mana manusia dapat hidup dalam harmoni dengan Allah, sesama, bahkan alam.
Tindakan Allah ini menunjukkan bahwa hidup kita memiliki tujuan. Kita tidak diciptakan secara kebetulan. Kehadiran kita di dunia ini adalah bagian dari rencana besar Allah. Dia mempercayakan ciptaannya kepada manusia untuk dikelola dengan bijaksana. Namun dapat kita ketahui bagaimana kita melihat dunia sekarang? Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan sebelumnya? Apakah kita masih memandang lingkungan sebagai tempat yang harus dihormati dan dipelihara? Atau kita hanya memanfaatkan sumber daya alamnya saja tanpa mempedulikan dampaknya? Pemahaman kita tentang tujuan Allah ini harus menjadi dasar bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Artinya apalah, saudaraku yang terkasih, dapat kita mengaplikasikan bahwasannya hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar mencari kenyamanan pribadi. Apa yang kita lakukan untuk mendukung keseimbangan alam dan menjaga ciptaan Allah, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Hal terpenting kedua yang harus kita renungkan dalam setiap kehidupan kita yaitu tugas manusia, mengusahakan dan memelihara. Di mana teks ini memberikan dua kata kunci penting yaitu mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan dalam teks aslinya bahasa Ibrani yaitu abad, yang berarti bekerja keras, mengelola, dan mengembangkan. Allah ingin manusia mengembangkan ciptaannya sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan bersama. Namun, kata kunci yang kedua yaitu memelihara, yang berasal dari kata Ibrani yaitu samar, yang berarti menjaga, melindungi, dan merawat. Tugas ini sangat menekankan betapa pentingnya memastikan bahwa ciptaan Allah tetap terjaga dari kerusakan. Dalam dunia modern saat ini, seringkali kita lebih fokus pada mengusahakan, tetapi lupa untuk memelihara. Kita mengeksploitasi alam untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya, misalnya penebangan hutan yang berlebihan, penggunaan plastik yang tidak terkendali, dan pemborosan energi. Hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan kedua tugas ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dapat melakukannya dengan hal-hal yang kecil, seperti menggunakan sumber daya secara bijak, seperti air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti penghijauan atau pengelolaan sampah. Ketika kita sudah mengusahakan dan memelihara alam, kita sebenarnya sedang bekerja sama dengan Allah untuk memuliakan namanya melalui ciptaannya yang hidup bersama dengan kita pada saat ini. Yang menjadi kebenaran ketiga yang penting dan harus kita renungkan yaitu dosa merusak tanggung jawab manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Bahwasanya di sana mengisahkan kepada kita awal mula dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Sayangnya, dosa masuk ke dalam dunia dan merusak segala sesuatu, termasuk hubungan manusia dengan alam. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, kita membaca bahwa akibat dosa, tanah menjadi terkutuk. Akibat dosa, manusia harus berjerih payah untuk mendapatkan hasilnya. Dan akibat dosa, membuat manusia sering bertindak egois dan rakus, sehingga merusak keseimbangan alam. Contoh nyata dari ini adalah bagaimana kita menyaksikan eksploitasi alam secara besar-besaran untuk keuntungan ekonomi tanpa memikirkan generasi mendatang. Perubahan iklim, pencemaran udara, kerusakan ekosistem adalah bukti bahwa manusia telah gagal menjalankan tugasnya sebagai pencipta atau sebagai penjaga ciptaan Allah. Namun ada kabar baik di dalam ketiga atau dosa merusak tanggung jawab manusia ini. Di dalam Kristus kita memiliki kesempatan untuk bertobat
kita memiliki kesempatan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, memulihkan hubungan kita dengan sesama, dan memulihkan hubungan kita dengan ciptaan. Pertobatan ini bukan hanya soal hati, tetapi juga tindakan nyata di dalam menjaga lingkungan. Saudara-saudara, mari kita ingat bahwa bumi ini bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola yang dipercayakan oleh-Nya. Tugas kita hanyalah mengusahakan serta memelihara apa yang telah Allah ciptakan. Ketika kita menjaga alam, kita sebenarnya sedang memuliakan Tuhan, Sang Pencipta. Oleh karena itu, marilah kita memulai dari langkah-langkah kecil, seperti membiasakan hidup ramah dengan lingkungan, mengedukasi keluarga dan komunitas tentang pentingnya menjaga ciptaan Tuhan, serta berdoa dan bertindak bersama untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Ada sebuah komunitas kecil di Indonesia yang berhasil memulihkan hutan yang gundul menjadi hijau kembali. Mereka bekerja keras menanam pohon, menjaga ekosistem, dan melibatkan sesemua anggota masyarakat. Hasilnya, lingkungan mereka kembali sejuk, sumber air bersih mengalir, dan kehidupan menjadi lebih baik. Mereka menjadi bukti bahwa manusia bisa menjalankan tugasnya sebagai pencipta, sebagai penjaga ciptaan Allah dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita juga menjadi pelaku firman dengan menjaga ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dunia ini adalah anugerah, dan tugas kita adalah merawatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini menjadi rema dan menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa kami aplikasikan di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi penikmat alam yang telah Tuhan ciptakan, melainkan kami menjadi garda terdepan untuk menjaga serta memelihara segala ciptaan yang telah Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami agar kami mampu mengusahakan dan memelihara segala ciptaan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.